Oke, halo Berkurian, bertemu lagi dengan kita dalam acara program Berkutir Nuansa berkomunikasi untuk terkoneksi. Oke, dalam episode kali ini kita sudah kehadiran narasumber salah satu duta kampus Universitas Nusa yang dimana banyak pengalaman dan kita akan ngobrol-ngobrol sharing dengan beliau. Nah, Berkurian pasti pada penasaran kan? Kenalan. Nah, berarti sebelum itu kita kenalan dulu dong. Nah, betul banget nih. Oke, selamat datang Pak Moka dari Universitas Nusa sebagai duta kampus ya. Ya. Nah, mungkin Berkuturian belum kenal Teh Wafa. Aku taunya Wafa doang, Teh Wafa doang. Nama lengkapnya mungkin boleh diperkenalkan? Boleh, nama lengkap saya Wafa Nur Aini. Dari semester berapa Teteh? Semester 8. Menyusun skripsi. Jurusan apa? Sistem informasi. Nah, kalau boleh tahu nih asli orang mana nih? Kebun Pedas. Oke, Teteh di Universitas Nusa ini sebagai duta kampus kan ya? Iya. Nah, berarti Teteh pasti tahu banyak juga nih mengenai Universitas Nusa. Nah, kita mau tahu nih di Universitas Nusa ini ada berapa fakultas? Sekarang ada 2 fakultas, Fakultas Teknik dan Desain sama Fakultas Bisnis dan Humaniora. Itu boleh dipaparkan Tadinya untuk Fakultas Teknik dan Desain itu ada sistem informasi, teknik informatika, teknik elektro, teknik mesin, teknik sipil, sama DKV atau desain komunikasi visual. Untuk Fakultas Bisnis dan Humaniora ada akuntansi, manajemen, hukum, dan PGSD. Berarti baru ada 2 fakultas. Sebenarnya udah pernah. Jadi waktu itu kan dipecah jadi 4 ya. Yeah. Nah dipecah jadi 4 ada revisi lagi jadi 3, revisi lagi jadi 2. Tapi prodinya berarti total keseluruhan prodinya itu ada? Ada 10 untuk Ada 10. Sama vokasi sama Ada vokasi juga ada ya? vokasi, ada S2 totalnya 12 sampai 13. S2-nya ada prodi apa aja di sini? Computer Science. Computer Science. Mantap. Nah, untuk masuk Universitas Nusa itu ada jalur-jalur khusus gak sih atau gimana? Jalur apaan? Jalur untuk pendaftarannya untuk masuk ke Universitas Nusa itu gimana? Ada, tapi bukan jalur orang dalam ya. Kan lagi gitu banget tuh orang dalam gitu kan. Ada jalur beasiswa sama jalur reguler. Untuk beasiswa ini ada kategorinya juga, untuk reguler ada kategorinya juga gitu. Kategorinya kategori apa-apa aja nih? Beasiswa sendiri ada anak beasiswa kan? Iya, kita beasiswa. Tuh kan ada beasiswa ketua OSIS, ada beasiswa seniman berprestasi, olimpiade, terus beasiswa atlet, terus yang 1000 anak negeri itu ya? Beasiswa 1000 anak negeri. Nah, 1000 anak negeri itu kan dipecah lagi gitu. Ada beberapa kategori. Ada 10 kategori. Nah, kalau boleh tahu kita apa beasiswa apa? Wafa sendiri nggak beasiswa dari semester 1 ya. Tapi beasiswanya itu dari semester 6, 7, 8 itu masuknya beasiswa prestasi akademik. Terus kalau Universitas Nusa ini mengadakan beasiswa ini tuh sejak kapan? Ya saya masuk juga udah ada beasiswa. Udah ada. Dari dulu juga udah ada beasiswa sebenarnya. Cuman jadi untuk beasiswa tambahan kayak prestasi akademik dan lain-lain itu nggak selalu ada gitu. Jadi tergantung dari kuota dari Diktinya juga gitu kan, pemberi beasiswanya ke pemerintah ya gitu. Kalau untuk beasiswa dari Nusa sendiri 1000 anak negeri itu pas Wafa masuk sendiri udah ada. Oh udah ada, berarti udah ada dari dulu ya. Jenis beasiswa itu dari universitas sendiri dibatasi atau tidak? Kalau untuk universitas sendiri kan ada kategori-kategorinya ya. Jadi otomatis pasti dibatasi dan diberikan kuota ya berapa orang. Terus tapi ada juga beasiswa selain dari universitas kan di Nusa ada beasiswa bupati, wali kota, beasiswa santri juga ya. Terus santri itu masih negeri ya. Terus yang kalau misalnya semester 1-nya itu belum dapat beasiswa nih, belum berkesempatan masuk dengan jalur beasiswa, tapi jangan khawatir gitu, di semester selanjutnya kita bisa mengajukan gitu untuk masih bisa berarti gitu, asal kalian ya membuktikan kalau misalnya kalian itu pantas buat beasiswa tersebut, kualitas gitu. Ya gitu. Terus yang beasiswa itu pasti dapat kan, katanya ada uang saku, nah kayak gitu-gitu, itu semua beasiswa dapat atau seperti apa?
tergantung kategorinya. Tapi kalau misalnya beda-beda. Kalau misalnya angkatan wafat sendiri ada beasiswa bidik misi ya. Kalau sekarang kan udah ganti beasiswa KIP ya. Iya, KIP ya. Kalau misalnya kalian beasiswa bidik misi itu ya dapat uang saku dan lain-lain. Tapi untuk beasiswa seperti WAPA kayak prestasi akademik itu nggak dapat uang saku, cuman semesteran aja. Tapi setidaknya kayak PKL sama wisuda tetap bayar. Cuman kan setidaknya jauh lebih meringankan gitu ya, apalagi di semester 7-8 itu 6-7-8 itu lagi banyak-banyaknya bayaran gitu, kita kayak KKN, PKL dan lain-lain benar-benar terdakwa. Jadi bisa dialokasikan ya yang semester itu ke biaya yang lainnya. Iya. Terus untuk akreditas ya, universitas sendiri dan kiprah dan alumni. Ya, jebolan-jebolannya gitu ya. Jebolan lulusan apa? Iya. Iya kan kalau orang kan ya bahasa gitu. Untuk akreditasi universitas sendiri kita sudah terakreditasi BANPT ya. Untuk prodinya udah ada yang sendiri, baik sekali, jadi udah ada yang B, udah ada yang Oh jadi beda-beda. Jadi akreditasi prodi itu biasanya setiap tahun. Jadi nanti kalian pasti diminta bantuan oleh dosen bersangkutan itu untuk mengumpulkan, misalnya kan kita akreditasi itu kan nggak kayak tiba-tiba akreditasi gitu, pasti ada persiapan dong. Nah itu pasti nanti kalian mengalami. Gimana tuh? Kan mungkin misalnya nih ada kan dokumen itu banyak tuh, pasti harus ada yang disortir dong. Nah kalian nanti dikasih tahu sortingnya gimana gitu. Berarti ada tahap-tahapannya ya untuk dapat akreditasi itu. Ada banyak. Untuk sisa informasi sendiri waktu itu akreditasi sampai beberapa kali gitu. Akhirnya sekarang udah B, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ya beda-beda ya, nggak sama. Tapi kalau untuk akreditasi kampus universitasnya itu apakah ada gitu? Apa gimana? Untuk akreditasi kampus sih kita udah akreditasi BANPT, jadi kita udah terdaftar dan lain-lainnya. Jadi jadi itu udah pantas lah gitu kan. Jadi sebuah universitas dan berkualitas gitu kan. Berkualitas. Terus untuk alumninya nih, alumninya setahu Teh Wafa tuh setahu Wafa ada beberapa alumni yang sampai kerja di kementerian dan lain-lain gitu. Berarti udah bagus ya. Terus kita juga kan ada karir ya. Nah karir juga membantu juga tuh dari kita diinfokan gitu di website karir untuk info. Jadi diarahkan gitu. Dan lain-lain. Ya. Jadi kalau misalnya udah mau lulus nih kayak Teh Wafa nih kan udah semester 8, udah nyusun skripsi, pastinya kan sistem informasi ya. Nah pasti jenjang karirnya itu pasti ada lah kan. Namanya kita udah lulus pasti pengen dong berkarir gitu. Nah itu dikasih gak sih dari universitas sendiri misalnya? Untuk dari kampus sendiri, jadi menurut aku sendiri ya bagian itu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya gitu untuk kayak lowongan kerja dan yang lain, dan itu ada semua di web karir, dan kalau misalnya kalian tinggal daftar aja gitu. Sebenarnya gimana di situ juga ya? Gitu. Di situ terus juga emang kalau misalnya lulus itu kan emang yang dicari itu koneksi gitu kan, maksudnya bukan berarti orang dalam atau apa ya, setidaknya kalian mendapatkan informasi dari mana gitu. Kalau misalnya nggak ada yang ngasih info harus yang valid gitu. Jadi tergantung sih kalau menurut Wafa, apalagi kampus kita kan udah kampus merdeka ya, nggak ada jadi kasih pengalaman kalian bisa beli magang, betul lain gitu kan. Nah, jadi selama kalian PKL, selama kalian KKN, selama kalian melaksanakan yang kampus merdeka itu, itulah cari-cari informasi, terus buka-buka relasi gitu. Apalagi kalau magang relasi penting banget ya, pasti penting banget. Apalagi kalau misalnya kalian sampai magang ke luar negeri gitu kan, kalian pasti ketemu orang-orang hebat lah. Iya betul. Kalau Teh Wafa sendiri itu dulunya pertukaran pelajar kah atau magang? Magang, cuman yang waktu itu kan magang seharusnya Wafa ngambil magangnya di Taiwan, cuman karena pas banget pendokumenan pandemi itu kan, jadi nggak bisa gitu. Jadinya di mana? Jadinya di Diskoperindak itu, karena kan memenuhi syarat untuk lulus ya, maksudnya kan itu kan salah satu syarat untuk lulus kan. Nah jadi karena pandemi kan kita nggak bisa kemana-mana, sedangkan syarat dan lulus harus ada gitu. Sampai pusing kan sama pihak karir gitu kan, terus tapi alhamdulillah pihak karir mengusahakan dan kita ditempatkan di Diskoperindak atau Dinas Koperasi dan Perdagangan. Selain itu nih keunggulan Universitas Nusa Putra itu apa sih? Menurut aku pribadi ya, untuk keunggulannya Universitas Nusa Putra memberikan hak kita, jadi kita diberikan hak kita dapat gitu, terus kita diberikan
gimana ya, kesempatan untuk berkembang itu lebih besar daripada universitas lain. Contohnya sekarang, walaupun selalu ngerasa kayak gini ya, selalu mikir, selalu bersyukur banget gitu ya. Terus mikir, coba kalau misalnya dulu kan bersikeras pengen masuk ke salah satu universitas gitu kan, cuman sayangnya orang tua emang gak ngizinin gitu kan, karena gak boleh keluar kota, katanya terlalu jauh, takut gimana. Terus sekarang anaknya pengennya keluar negeri terus gitu kan, tetap aja dikiranya kan kampus deket gak bakal kemana-mana gitu kan, ternyata kampus Saputra lebih luas gitu kan. Jadi Opa ngerasa kayak, kalau misalnya jadi masuk ke kampus sana belum tentu bisa dapat kesan yang sama ini. Terus menurut Opa kelebihannya itu lebih gimana ya, lebih mendukung mahasiswanya gitu. Jadi kampus itu memberikan kesempatan ke kita untuk berkembang itu lebih besar gitu, menurut Opa, ketimbang kampus lain gitu kan. Kenapa sekarang kayak kemarin Opa ikut magang dan itu support kampusnya itu, dorongan dari kampus itu emang besar gitu, maksimal banget gitu, berperan banget lah gitu ya. Dalam kayak kemarin Opa magang ke Singapura gitu kan sama Tasya, kita nggak udah ke Singapura ya, mantap banget. Baru Singapura itu kan support dari kampusnya emang, jadi bukan secara kayak kamu bukan hanya sekedar kata-kata gitu, tapi secara action ada gitu. Kita juga dibantu secara finansial juga. Ya, kita jadi sama kampus itu dikasih jatah berapa gitu kan. Terus berarti kita harus manage uang gitu. Jadi sepintar-pintar kita lah nyari apartemen dan lain. Bahkan waktu itu seminggu sebelum berangkat itu kita belum nemu apartemen kan buat di sana gitu. Sampai kampus itu benar-benar bagian hari itu benar-benar bantuin cariin gitu di Airbnb dan lain-lain, jadi kayak ngasih referensi lah ke kita, jadi kita juga terbantu kan dengan jadi nggak cuma misalnya ngarahin ke sini udah aja gitu, enggak ya, membantu banget dari sepenuhnya benar-benar membantu. Iya benar gitu. Terus kalau mikir kayak kalau misalnya kita masuk ke universitas lain apa akan dapat belum tentu gitu. Terus juga jujur ya, dulu waktu masuk ke Universitas Saputra tuh bahasa Inggris apa istilahnya persegi, jadi baru kayak basic banget gitu ya, cuman pede doang gitu, modal pede gitu kan, dan mau belajar pastinya itu ya bener banget itu, yang penting kita mau belajar sama pede ya. Nah, tapi karena adanya fasilitas dari kampus dengan mendatangkan orang-orang luar gitu kan, jadi pergaulan ya, lebih sering interaksi, bahasa juga lebih meningkat gitu ya, kemampuan bahasa gitu kan. Terus karena udah terbiasa ya, terus pikiran juga lebih open minded, karena kan mereka gimana ya, jadi dulu itu apa selalu takut nggak mau keluar negeri, takut mahal bla 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 gitu, takut orang Indonesia banget deh ya. Betul banget kayak di bayangannya tuh pasti aduh luar negeri gitu kan, terus pasti takut dicopet gitu kan, jadi overthinking gitu. Tapi semenjak kayak banyak bergaul sama orang-orang luar, mereka jadi ngasih tahu kayak, karena kan di Universitas Saputra banyak orang luar ya, banyak banget orang luarnya. Terus jadi mereka sharing juga pengalaman mereka traveling ke beberapa negara seperti apa gitu, terus negara tersebut seperti apa, jadi kan ada gambaran lah kalau kita pengen di sana ya. Sampai yang awalnya orang-orang bilang kayak Singapura mahal gitu kan apa dengar dari orang, cuman adalah teman apa yang dari sana gitu ngasih tahu, yang pernah ke sana gitu ngasih tahu aku nggak terlalu mahal dan tergantung kitanya, dan dulu lah ajar aja dulu gitu kan, gimana nanti akhirnya kayak mantep banget sih. Berarti itu udah berarti benar-benar gitu Universitas Saputra ini tuh keunggulannya itu yang sangat mensupport mahasiswanya, mensupportnya itu secara maksimal gitu, banget. bukan hanya sekedar mengarah. Gini loh, kalau misalnya untuk keunggulan kayak misalnya universitas ke 1000 terbaik di dunia misalnya ya, itu kan belum tentu mahasiswanya bisa merasakan support dari universitasnya tersebut. Walaupun apa ya disebutnya citra universitas tersebut memang baik, tapi kan kalau misalnya sebenarnya balik lagi ke kita dong, maksudnya apakah kita merasa disupport sama universitasnya, apakah tidak gitu kan? Karena yang merasakan kita gitu ya. Jadi kalau menurut apa yang lebih baik itu bukan citra kampus yang penting juga lah. Tapi maksudnya kalau misalnya citra kampus tapi tanpa kita kerasa gitu, misalnya kayak teman-teman apa ada yang misalnya di universitas yang terkenal gitu, cuman dia terbatas, jadi dia tuh pengen ikut kayak kegiatan magang ke luar negeri, dia nggak bisa karena
kurang support katanya dari kampus, terus dia merasa kayak dia finansialnya kurang, jadi dari support atau apa. Alhamdulillah kan Opa dapat kampus yang support kegiatan gitu kan, kegiatan apalagi kegiatan internasional kan kampus support banget gitu kan. Makanya jangan sampai disia-siakan lah gitu. Oke, berhubung dengan keunggulan nih, pasti punya prestasi dong. Pasti berkaitan lah. Betul banget. Karena mensupport juga kan untuk menghasilkan prestasi-prestasi universitas dan mahasiswanya. Nah, itu tuh prestasi-prestasi yang udah diraih mungkin dari universitasnya tuh, entah itu dari mahasiswanya atau universitasnya sendiri itu apa aja sih? Untuk universitasnya sendiri sih kita setiap tahun ada ICCED ya. Jadi menurut aku itu sebuah prestasi dong, kayak yang sebelumnya ada tuh kita. Nah itu pastilah itu yang lebih tahu pihak kampus ya kalau kayak gitu kan. Terus kalau misalnya dari sudut mahasiswanya, prestasi mahasiswa banyak banget loh. Banyak banget nggak sih? Banyak. Iya sih ya, kita ikut kompetisi aja kayak udah sebuah prestasi dong. Udah semua orang mau berpartisipasi gitu ya nggak sih? Nah banyak banget kayak waktu itu kalau nggak salah sih yang Taufik itu yang Taufik Rahman yang kemarin di Bosya DCD. Nah itu kan sebuah prestasi juga. Terus pokoknya kalau misalnya kalian mau tahu tuh prestasi Nusa Putra, buka aja IG Nusa Putra, pasti ada selamat bla 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 gitu. Iya. Banyak banget. Sih aku suka lihat ya muncul gitu. Apalagi kita juga kan bekerja sama radar dan lain-lain, jadi pastilah ke expose gitu. Jadi kalau misalnya untuk prestasi untuk lebih detailnya ada juga di website Nusa Putra gitu kan. Betul banget. Tapi banyak banget sih menurut Bapak waktu itu kayak juara apa waktu itu yang lomba debat gitu kan. Iya, lomba debat. Terus Pilmapres itu kan sampai semifinal kalau nggak salah. Sebuah prestasi lah untuk kampus yang baru berdiri beberapa tahun tapi kita bisa bersaing dengan swasta juga kan kita swasta tapi kita bisa bersaing dengan kampus-kampus lain. Swasta juga kita juga tadi juga kan banyak beasiswa juga, jadi untuk adik-adik kelas kita mungkin ya yang mau masuk ke Universitas Nusa Putra kadang takut gitu kan. Ini mah universitasnya itu swasta kayak gitu-gitu kan, terus masih di Sukabumi kan, kadang suka ada lah selentingan yang seperti itu. Padahal banyak banget yang kayak gitu. Pengalaman aku sendiri pas marketing apalagi pada nanya kan beasiswanya ada gak, terus biayanya berapa kayak gitu diraguin kan. Terus emang dapat uang saku gitu kan, kayak gitu. Kan mereka belum tahu ya. Iya, makanya kalau misalnya mau tahu masuk Nusa Putra. Nah, selain itu kan prestasi-prestasi kan buat untuk mengasah prestasi itu pasti ada kegiatan juga. Kegiatan itu prestasi itu dihasilkan dari akademik atau di luar akademik. Nah untuk prestasi itu tergantung kategori prestasi. Maksudnya kompetisi yang kalian ikuti yang mana gitu. Ada yang kayak kalau misalnya kalian suka sepak bola ya kalian ikutan UKM Rudal. Itu di luar kurikulum ya, kita punya UKM. Kegiatan mahasiswa itu ada Rudal, ada English Club, ada LS, bukan LS sekarang ganti namanya Sensi ya, Sensi. Nah terus ada banyak banget, saking banyaknya jadi bingung gitu. Itu unit kegiatan mahasiswa. Berarti banyak juga ya unit kegiatan mahasiswanya di sini. Banyak banget, jadi UKK-nya juga. Iya, basketball juga sekarang ada kan. Maksudnya semakin jadi benar-benar ingin mengembangkan potensi mahasiswanya kan. Makanya disediakan gitu. Dan kita juga English Club itu bukan cuma sama orang, maksudnya kita emang belajar sama orang Indonesia emang sama aja gitu. Tapi kan kalau misalnya sama native speaker kadang kita lebih semangat. Ya, betul banget. Karena lebih karena mungkin mereka emang asli orang. Iya, dan kita lebih percaya nggak sih? Kayak benar-benar. Gimana secara psikologis itu kita kayak mereka dari luar pasti lebih pintar kayak kita misalnya belajar bahasa Sunda ya, orang Melayu lah gitu kan, orang Betawi misalnya belajar bahasa Sunda ke kita. Kalau mereka belajarnya bukan ke orang yang orang Sunda asli, pasti itu kebingungan kan. Tapi kalau belajar sama orang Sunda asli, mereka lebih percaya. Walaupun sama orang Sundanya kadang suka dipleset. Itu juga sama aja bahasa Inggris juga. Iya. Jadi sama-sama lah gitu. Nah, jadi banyak banget keunggulan di Universitas Nusa Putra ya. Selain ada UKM sama prestasi-prestasi juga tak terhitung lah. Iya. Kalau mau tahu lebih lengkap masuk aja ke Nusa Putra. Oke nih, berbicara mengenai duta kampus nih Tewafa kan sebagai salah satu duta kampus Universitas Nusa Putra ya. Nah, duta kampus itu seperti apa sih? Apa sih perannya sama fungsinya itu? Menurut aku pribadi ya, duta ini merupakan perwakilan mahasiswa sebagai wajah kampus gitu. Terus yang memberikan teladan juga gitu. Terus
kayak kalian ngasih contoh aja gitu gimana sih nanti kalau misalnya kita kan pasti ada kan mahasiswa pilihan gitu kan untuk menjadi teladan kampus, menjadi contoh gitu bagi mahasiswa lain. Nah duta itu di sini gitu perannya juga kita juga diikut sertakan sama kegiatan-kegiatan kampus gitu sama yang bersama kayak kampus gitu ya yang kampus contohnya kayak misalnya ada kegiatan apa misalnya gitu. Kalau misalnya waktu itu kan yang program magang itu kan sebenarnya sebelum program magang yang waktu apa ke Singapura itu kan sebenarnya sebelum diumumkan itu kan duta duluan yang kabarin. Duta dulu kayak gitu. Terus untuk menjadi seorang duta kampus nih, pasti nggak sembarangan dong. Iya dong. Universitas pasti memilih orang-orang terbaik. Seleksinya sendiri itu nanti ada dari pihak kampus, ada melalui wawancara, terus kemampuan presentasi kalian. Karena kan nanti kita akan kalau misalnya kalian tergabung di duta gitu ya, kalau masuk duta nanti kita juga ada diikut sertakan di marketing kampus gitu kan. Kita sebagai Indonesia Putra nih gitu kan mahasiswanya otomatis harus nggak bisa asal comot dong. Nah diambil dari duta gitu kan nanti ikut marketing jadi otomatis kalian harus bisa ada kemampuan presentasi terus kemampuan bahasa Inggris juga karena sebenarnya sih kemampuan bahasa Inggris ini bisa ngikutin ya kalau misalnya kayak asal kalian bisa mengimbangi gitu kan cuman kan nanti ada ketentuannya gitu ya segimana gitu kan minimalnya gitu itu karena siapa aja yang bisa ikut kalau misalnya udah diumumin siapa aja bisa ikut misalnya dari tapi kalau nggak salah sekarang ada kayak peraturan kayak dari semester sekian sampai semester sekian jadi lebih ada batasan karena kan kalau misalnya semester akhir kan kasihan mau ikutan bisa sebenarnya cuman kan gimana gitu. Iya lagi. Terus itu untuk program apa marketing kampus itu marketingnya tuh seperti apa? Misalnya ngadain kayak seminar kan ada ya yang kayak itu seminar atau misalnya kayak keliling kemana-kemana gitu tuh seperti apa? Kalau misalnya kalian masuk ke duta siap-siap untuk berkeliling kota Sukabumi. Kota Sukabumi aja. Sebenarnya kalau misalnya kita belum keluar kota gitu, belum keluar kota. Tapi jadi mengutamakan yang apa sih disebutnya tuh tuan rumah baru gitu ya. Pribumi. Nah nanti kalian keliling kota Sukabumi terus. Kenapa kita juga harus ada kemampuan presentasi kan tadi ya kita berarti sama pihak kemahasiswaan gitu public speaking sebenarnya kalau misalnya nanti untuk marketingnya itu nanti kan ada tim marketing tuh duta kan termasuk terus ada juga nanti dari manajemennya juga manajemen Saputra ada marketingnya kan ada yang ikut juga gitu terus nanti kalau misalnya ada international students nanti mereka ikut juga ada beberapa misalnya perwakilan kayak biasanya sih 2 atau 3 orang gitu dan enak loh kalau misalnya kalian ikutan marketing enaknya berarti jalan-jalan perut nggak takut kosong santai aja gitu sebenarnya enak banget kalau Oke nih, nah berarti untuk menjadi seorang duta itu nggak gampang dong pastinya ya, harus punya kualitas dan ada kriteria-kriteria tertentu. Nah itu untuk lebih spesifiknya lagi untuk bisa daftar nih, misalnya nih kita pengen jadi duta kampus ya, ini caranya seperti apa? Pertama harus punya kemampuan public speaking ya, jadi pede aja gitu. Terus bahasa Inggris juga. Waktu itu jadi persyaratannya sih ada itu bahasa Inggris. Cuman kalau biasanya sih tahun ke tahun beda ya, jadi tergantung pihak kampusnya gitu. Mau duta kategorinya seperti apa gitu. Mau dutanya itu mau yang seperti apa gitu. Cuman kalau misalnya bahasa Inggris sih menurut apa biasanya ada karena kan kita nanti pasti ketemu sama international student, masalah nanti ngobrol gitu, bingung juga dong nanti presentasinya gimana gitu kan. Iya betul. Biasanya sih ada. Terus selain itu apa lagi? Udah sih nanti kan interview. Nanti dari interview itu nanti berarti daftarnya kemana? Daftarnya nanti biasanya suka diumumkan. Biasanya diumumkan. Cuman tahun ini nggak tahu ya karena pandemi kali ya. Oh iya. Karena soalnya belum ada dengar info apa gitu ya. Iya, belum ada. Mungkin nanti diumumin di Siakad atau di web Saputra untuk pendaftaran duta kapan gitu kan, terus kalian bisa daftar, nanti mungkin ada form dan lain-lainnya. Pasti selalu diinfokan kan ya? Pasti selalu diinfokan. Berarti kalau udah daftar nanti dikasih info lagi gitu ya, misalnya tes itu interviewnya kapan, terus tesnya ada tes tulis gitunya atau enggak? Tahu apa waktu tahun kemarin enggak ada. Enggak. Pasti interview lah gitu kan, digali gitu kan kemampuan kita tuh apa gitu ya. Pasti sesuai atau enggak gitu. Teh Wapa jadi duta kampus dari kapan? Dari tahun 2018. 18 sampai itu ada ininya nggak sih? Ada misalnya kan kalau misalnya kayak jabatan yang organisasi misalnya periode sekian. Kalau ini kayak gimana nih kalau duta kampus? Sebenarnya
untuk periodenya mungkin kan seharusnya gitu kan kalau misalnya sudah tersistem gitu kan seharusnya kan 1 periode atau 2 periode gitu kan. Cuman karena sekarang harusnya tuh apa tuh tahun kemarin udah selesai dong kan pas mau masuk semester 7. Nah, seharusnya udah selesai. Cuman karena kondisinya pandemi dan gimana ya belum ada pergantian duta baru gitu kan. Jadi masih lanjut sampai sekarang. Mungkin karena pandemi ya jadi terhambat lah. Ya, terus selanjutnya. Kan kalau misalnya kayak kegiatan-kegiatan kan nggak bisa berhenti gitu aja dong. Iya. Jadi otomatis masih butuh duta kan kayak pastinya. Kita juga walaupun sekarang pandemik tapi masih ada kayak career day untuk tim marketing gitu kan. Jadi masih karena kan kita juga butuh ini kan mahasiswa baru kan pastinya ya, juga. Kalau nggak ada marketing gimana dong? Iya, nggak bakal ada yang tahu ya kan. Terus nih pengalaman Teh Wafa selama menjadi duta kampus dari 2018 ngapain aja sih gitu kan sampai sekarang ya? Pasti dong banyak dong pengalamannya. Selama jadi duta kampus, Opa ngerasa lebih deket aja gitu sama Nusa Putra, nanti gak sih? Jadi dekat seperti apa tuh? Sekarang kalau misalnya kita ada kegiatan kayak waktu itu selalu dilibatkan gitu selalu dilibatkan kayak yang kata apa program-program itu pasti kita yang duluan tahu. Terus misalnya ada buat kompetisi NUDC, Belmapres dan lain-lain itu pasti kita dikasih info lebih dulu gitu. Sekarang kayak Belmapres itu dari duta juga kan yang PGSD yang sampai itu Aulia itu dia duta juga. Terus waktu itu NUDC juga Tasya Wafa duta juga kan 2019 2020. Terus ya gitu jadi kita lebih tahu gitu. Terus kayak kita ikut kegiatan marketing gitu kan. Terus secara nggak langsung kegiatan marketing ini kayak udah benar-benar masuk keluarga besar Universitas Nusa Putra gitu. Jadi kita tahu lah, jadi lebih tahu, lebih dekat gitu. Jadi gimana ya, lebih tahu dan tapi kan tetap aja kita harus pilih-pilih yang mana yang bisa dipublish, mana enggak gitu kan. Terus kan Teh Wafa nih kan tadi sempat ngomong ke Singapura kayak gitu. Nah pengalamannya gimana sih? Boleh dong nanti berkotorian biar tahu ya. Gimana sih pengalaman? Nusa Putra. Biar tertarik juga. Nah iya betul. Gimana sih pengalamannya? Gimana ya? Itu kan pertama kali waktu keluar negeri ya? Kapan sih ke Singapura? 2019 bulan September. Berarti 1 tahun setelah menjadi duta kampus. 2019 bulan September. Itu gimana aja nih? Misalnya dari sini kayak gimana? Dari kampus sendiri kan awalnya seleksi tuh kan ada 20 orang. Ya. Harusnya yang diambil itu cuma 5 kan. Terus 5 orang. Ternyata yang 5 orang ini ada kendala di dokumen dan lain-lain karena kan kalau apa sendiri punya paspor udah lama dan dari 2018 cuman emang belum dipakai aja gitu kan karena waktu itu yang apa bilang organisasi yang GSO itu nah itu waktu itu kita dianjurkan buat bikin paspor gitu jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan itu gampang gitu nah jadi gak ada kendala di dokumen dan lain-lain akhirnya Wafa sama Tasya aja yang pergi gitu. Nah, jadi cuma berdua ya? Cuma berdua aja, gak jadi berlima gitu. Dari seleksi 20 orang? Dari 20 orang jadi cuma berdua. Berarti itu juga ada seleksi? Ada seleksi. Karena gini loh sebenarnya kalau misalnya untuk kalian pengen magang ke KBRI gitu kan, itu kalian bisa daftar sendiri. Kalau dari kampus lain atau dari Nusa Putra juga kalian sebenarnya bisa daftar sendiri ke KBRI-nya. Cuman langsung gitu. Sepengalaman teman-teman Wafa yang cerita ke Wafa itu lebih ribet. Kalau Wafa cuma kasih CV dan lain-lain gitu kan. Kalau kampus yang urus gitu. Jadi kan. itu nanti yang daftarin kampus. Gitu. Terus selama di Singapura ngapain aja? Kan magangnya misalnya di KBRI. Kegiatan magangnya itu seperti apa sih? Dan berapa lama juga? Magangnya itu 1 bulan. 1 bulan. Jadi dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 27 atau 28 gitu waktu itu. Cuman kan kalau misalnya kita di Singapura nggak perlu visa kan ya, asal kita nggak overstay nggak lebih dari 1 bulan. Oh gitu. Jadi mungkin kalau misalnya masih deket lah. Gitu kalau misalnya lebih dari 1 bulan, sebenarnya kalian bisa tapi extend dulu kayak ke Malaysia balik lagi ke Singapura karena kan deket banget kan ke Johor Bahru gitu kan. Jadi kalian bisa extend 1 hari doang gitu, nggak apa-apa. Terus selama kegiatan di sana kayak datang ke KBRI kayak biasa gitu ya sebenarnya. Terus ngapain tuh di KBRI? Ada tergantung nanti kalian pas hari pertama tuh kalian ada ngisi form gitu. Nanti minat kalian tuh di apa? Apakah kalian di politik, di ekonomi atau di sosial atau di budaya dan lain-lain. Terus Wafa sendiri ditempatkan di penerangan sosial budaya. Itu kegiatannya seperti apa? Wafa sendiri lebih dekat sama Pak Dubes.
Jadi ada kegiatan padubes gitu kan, kita kayak Jadi bikin ikut-ikut buat gitu atau gimana? kita bikin buat presentasinya, ada kan kita bertiga Jadi tuh kayak ngebantuin lah gitu ya. gitu, bikin kayak misalnya padubes ada kegiatan buat presentasi di mana kita ikut bikin presentasinya, terus kayak ada acara-acara di KBRI gitu kita diikutkan gitu, Diikut sertakan juga. kayak acara waktu itu pokoknya pelajar Indonesia tapi yang di Singapura gitu, kita kumpul semua gitu di KBRI gitu. Terus banyak kegiatan-kegiatan yang menarik gitu. Terus juga dikasih kesempatan buat waktu itu ikut kan, kalau misalnya kayak ke pernikahan atau apa itu kan tertutupnya kalau 11 duduk dan lain-lain gitu kan, gak sembarang orang bisa masuk gitu kan. Nah, Ikut juga. alhamdulillah dapat kesempatan dan ikut. Nah di situ ketemu banyak keberuntungan itu. Iya, ketemu banyak banget Orang-orang kayak ini ya. orang hebat, kayak speechless gitu kan. Iya. Tapi itu pengalaman yang sangat berharga. Iya, terus waktu itu juga kan yang ada di waktu itu kan meninggal juga ya pas waktu apa di sana tuh. Jadi banyak banget kayak orang-orang dari luar, dari kedutaan lain gitu yang ikut berbela-sungkawa gitu datang ke sana. Jadi kesempatan juga buat bertemu orang-orang baru gitu kan. Terus di sana itu berdua aja atau misalnya ada teman baru di sana terus ikut tinggal bareng atau gimana? Kalau misalnya tempat tinggal, alhamdulillah Bapak dapat tinggal di apartemen gitu kan, terus itu sama orang Indonesia juga alhamdulillahnya gitu. Jadi lebih klop lah ya gitu kan. Enak lah komunikasinya. Kalau teman-teman banyak banget sih, ada waktu itu kan masa 10 orang ya. Ada yang dari LSTR, ada yang dari Udayana, dari Presiden University. Bertemu di sana. Banyak banget teman-teman. Cuman pasti awal itu kan kita universitas kecil ya nggak sih? Iya. Minder banget. Orang LSTR, orang Presiden University gitu kan. Kayak ya Allah, semoga nggak terlalu malu-maluin gitu kan. Kalau kesana kan bawa nama kampus, Iya. nama negara juga kan, bukan hanya diri kita aja. Pasti kita mau bawa nama kampus lah ya. Iya. Jadi sempet deg-degan gitu kan, takut malu-maluin apa gimana. Tapi nggak. Kalau untuk kuncinya sih kalau misalnya kalian dikasih tugas itu ya langsung kerjain gitu kan. Iya, Jangan lalai gitu. Ketemu banyak banget teman-teman gitu kan sampai sekarang. Terus kayak ketemu sama ada teman yang tapi itu gimana ya, jadi lebih dekat gitu. Jadi sampai sekarang juga kita masih kontakan gitu. Jadi gitu. Jadi tahu. Berarti menambah relasi juga. Nah itu kan? yang utamanya menambah relasi sih. Terus kayak teman bapak ada yang kenal sama yang ini yang itu, jadi kita jadi tahu juga. Iya kan, jadi temennya ini temenan sama ini, jadi kita teman-temanan. Ya kan emang biasanya kayak gitu kan. Iya. Terus di sana selain di KBRI ya, kegiatannya tuh di luar itu, misal main lah atau apa gitu kan, seenggaknya lah gitu. Iya, ada nggak sih liburannya gitu? Cuman gini loh. Jadi tergantung prinsip orang kan beda-beda ya. Kalau pas Lopa kesana itu awalnya mikirnya tujuan utamanya magang gitu. Jadi prioritas Lopa magang. Cuman jadi jangan main-main gitu. Nah itu. Jadi kan waktu itu masuk tanggal 2 kalau nggak salah. Lopa berangkat sama Kasih itu tanggal 1. Jadi benar-benar mepet dong. Benar-benar mepet. Berapa jam sih ke Singapura? 1,5. Oh, 1,5 jam. Benar-benar mepet dan bukan bodoh gimana, konyolnya sama Tasya hari pertama itu orang kan pasti yang utama beli internet gitu kan, cari tahu apa-apa. Tapi sama Tasya nggak beli kartu, nggak beli kuota, nggak beli apa-apa. Jadi kita ngandelin wifi di apartemen gitu. Sama karena kita pikir di KBRI kan ada wifi, ada gitu kan. Terus jadi gimana ya, pas mau berangkat dari apartemen ke KBRI gak kepikiran mungkin ya, kepikiran buat kita gak tahu harus gimana, jadi coba modal kalian tahu sih Google Maps di screenshot gitu tanpa kita tahu posisi kita di mana gitu kan. Iya gitu kan, cuma modalin kiri kanan lihat ini toko ini, nanti kita di sini gitu kan. Padahal kan toko kayak gitu kayak bocah ya. Kalau kertas itu kayak benar-benar masih manual gitu kan. Kita nggak itu tapi itu benar-benar pengalaman ya. Nggak lupain. Hari pertama loh itu, kita hari pertama belum pernah ke KBRI gitu kan, nggak ada internet, ngandelin Google Maps screenshotan gitu kan. Terus akhirnya kita nyerah tuh di bis karena bingung ini harus berhenti di mana. Bener-bener banget gitu. Kita nanya ke yang di pinggir dong,
Mbak ada itu nggak gitu kan, ada internet nggak dan lain-lain gitu kan. Maksudnya ada kuota nggak, boleh lihat Google Maps nggak gitu kan. Terus kata mbaknya, oh iya Cina nanti jadi kita tahu tuh dari orang yang tapi alhamdulillah ya. selalu ada orang baik ya. Ya, pasti makanya ada. jadilah orang baik kan, kalian akan bertemu dengan orang baik. Nah, betul. Jadilah orang baik, nanti kalian akan dipertemukan dengan orang-orang baik gitu kan pastinya. Jadi banyak banget pengalaman, tapi nah itu deh, itu kan hari pertama kan. Nah kita ngambil, aku sama Tasya tuh sengaja ngambil pengen jalan-jalan tuh dia 2 hari terakhir, jadi kita pulang tanggal 30. Jadi supaya udah beres dulu kewajiban kita, baru kita dapetin hak kita gitu kan. Sekalian jalan-jalan, sekalian cari oleh-oleh dan lain-lain gitu lah ya. Tapi tetap aja sih kalau misalnya weekend kayak kita, yaudah kan kalau di Singapura banyak banget kan mallnya gitu kan. Mahal-mahal nggak sih di sana? Standar sih menurut orang. Standar. Ya, bayangkan orang lain bilang 1 bulan tuh bisa habis sampai 15 juta. Kalau pas lama di sana, uang jajan, uang makan sama ongkos cuma habis 3,5 juta. Selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Hemat Dan termasuk oleh-oleh. Udah hemat irit lagi. sama ongkos sama segala macam gitu. 3,5 aja. Soalnya kan kalau misalnya ongkos kayak gitu kan kita beli kartu MRT. Iya. Nah di kartu MRT itu nanti kalian masuk aja saldonya berapa gitu kan, nanti dipakai ya. Pengen kenal lagi dong pastinya. Pengen sih karena emang lebih. Ada teman asli di sana? Kalau teman asli enggak ada. Karena kan kalau Singapura kan itu negara imigran ya, jadi banyaknya dari luar. Kita aja nggak tahu loh orang, kalau misalnya kamu kesana aja nggak tahu gitu orang Singapura. Orang Singapura asli itu yang kayak gimana gitu ya? Karena kan banyaknya kayak banyaknya India tuh. Heterogen banget ya berarti. Iya banyak banget. Benar gimana ya? Benar-benar kalau misalnya ke Singapura benar-benar ngelihat banyak orang dari banyak negara. Jadi macam-macam banget berarti gitu ya? Iya. Terus kayak ada juga daerah-daerahnya kayak Little India dan lain-lain. Nah berarti itu waktu kemarin ke Singapura itu salah satu program kampus juga atau gimana? Waktu itu program magang kampus ya. Sebenarnya jadi kan seharusnya ini kan masuk ke SCP ya. SCP program itu? Kampus Merdeka. Oh program kampus. Cuman kan karena waktu itu nggak PKL, jadi dimasukin ke PKL dan ini kan jaraknya cuma 1 bulan gitu. Iya betul. Karena SCP kan minimalnya 6 sampai 1 tahun kan. Lama dong. Ya, berarti jadi pasti lebih dari 3,5. Iya benar banget, pasti lebih. Gak ada income soalnya. Iya, bener. Berarti itu selama di sana yang biaya itulah secara keseluruhan itu dibiayai oleh kampus juga kah, atau ada campuran dari uang kita atau seperti apa? Kayak yang aku tadi bilang di awal, kampus kan support banget ya. Nah itu ada campuran dari kampus dan ada juga bekal dari kita. Tapi emang yang namanya orang tua pasti pesimis duluan dong. Iya. Gimana nanti biayanya terpenuhi? Karena kalau ini luar negeri loh, gitu kan. Maksudnya kan kita bukan dari, jujur aja ya, bukan dari kalangan yang benar-benar berada atau gimana gitu, tapi berkecukupan lah ya gitu kan. Nah jadi orang tua pasti mikir dulu dong, gimana takutnya gini-gini, terus apa yang ini nggak apa-apa dikasih uang segini dicukup-cukupin gitu kan. Pasti cukup gitu ya. Pasti cukup walaupun apa punya tabungan gitu kan, dan tanpa harus ngambil tabungan apa cukup. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya lifestyle dan lain-lain itu tergantung kita. Berarti tergantung kitanya lah. Dan campur emang ada campuran dari kampus, karena kampus kan emang juga waktu itu bilangnya nanti dikasih beasiswa atau support dari kampus juga, disupport juga dari kampus. Alhamdulillah banget berarti kalau seperti itu ya. Oke, Berikut Rian, jadi di Universitas Nusa Putra itu ada 2 fakultas dan beberapa prodi program studi. Nah, di Nusa Putra juga banyak prestasi-prestasi yang sudah dihasilkan. Ada keunggulan pun tidak. Jadi ada non akademik ataupun akademik ya. Terus ada juga ada unit kegiatan mahasiswa dan unit kegiatan kampus juga. Nah, jadi para Berikut Rian nih yang ingin lebih tahu tentang Nusa Putra, silahkan masuk aja ke Nusa Putra dan bisa dicek di web Nusa Putra. Ya betul sekali. Dan untuk duta ini ya, duta kampus ini berarti intinya seorang duta itu adalah apa ya? Jadi kayak figur lah. Kalau kayak brand mah disebut tuh ambasador gitu kan. Brand ambasador. Nah gitu ya. Nah, jadi orang yang pastinya tuh berperan penting gitu, terus selalu ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan kampus, dan paling utama itu pastinya marketing kampus kan. Betul sekali. Dan kan kita upayanya pengembangan kampus. Nah betul banget. Dan untuk Berkeliaran nih yang pengen kenal lebih dekat dengan Teh Wapa, salah satu duta kampus Universitas Nusa Putra, nah bisa di follow di IG-nya. Apa IG-nya? IG-nya Wafa AAAN. Jadi WAF AAAN. Oke, nanti di deskripsi di chat. Nanti ada ya.
Oke, mungkin terakhir dari Teh Wafa untuk berkoterian, ada yang mau disampaikan. Misalnya berkoterian ini kan disebutnya itu penonton kita ya, berkoterian ini kan ini berkoter, jadi berkoterian. Nah, mungkin dari mereka ya, ini ada yang belum menjadi mahasiswa gitu, untuk memberikan motivasi kepada mereka nih untuk menjadi seorang mahasiswa gitu seperti apa? Untuk jadi seorang mahasiswa ya, mau dimanapun kalian, nggak harus di Nusa Putra, maksudnya nggak harus di universitas ternama. Posisikan kalian di posisi kalian pengen berkembang gitu. Jadi mau sehebat apapun universitas kalian, kalau kalian nggak mau berkembang, ya kalian nggak akan bisa berkembang gitu. Jadi utamanya sih harus ada kemauan dari diri sendiri. Gitu. Bukan tergantung universitasnya, tapi tergantung dirinya. Gitu. Ya, betul. Sehebat apapun universitasnya, kalau kitanya nggak ada kualitas, ya buat apa? Dan nggak ada kemauan, yang gini buat apa? Dan jangan lupa, setiap ada kesempatan, ambil. Jangan mikirin takut ini, takut itu, takut ini. Karena ketakutan itu pasti selalu ada, namanya manusia yang manusiawi gitu. Tapi selama kalian mau ambil kesempatan tersebut, pasti ada jalan. Oke, mantap sekali. Berkoterian, setiap ada kesempatan harus diambil. jangan melewatkan kesempatan itu ya, pastinya ya. Oke nih, mungkin episode kali ini cukup banyak juga banget pengalaman, kita ngobrol sharing baru ya dari Teh Wafa ini. Untuk terakhir nih, mungkin pamit, kita ucapkan terima kasih dulu buat Teh Wafa. Untuk berkoterian juga jangan lupa untuk selalu saksikan Berkuter Pods Nuansa hanya di Nuansa Media, dan tayangnya itu setiap hari Senin. Pukul berapa? 8 malam. Ya, atau pukul 20.00 waktu Indonesia Barat ya. Okay? Jangan lupa di subscribe. Nah, betul. Like, jangan lupa komentar juga ya. Nanti pokoknya seru banget dah. Oke, untuk penutupan nih kita ada jargon dulu. Mungkin Teh Wafa tadi udah lihat ya di awal kita jargonnya. Oke, untuk penutupan nih, Berkuter Pods Nuansa berkomunikasi untuk terkoneksi. Berkomunikasi untuk terkoneksi. Oke, kita mulai. Oke, sip. Sebagai penutup, Berkuter Pods Nuansa berkomunikasi untuk terkoneksi. Oke, terima kasih Teh Wafa.